Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Mauna, NIM E20192082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang telah menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada perekonomian 2 sektor, yang kedua ada perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga ada perekonomian 4 sektor. Di sini saya akan menanggapi perekonomian 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Konsep perekonomian 2 sektor adalah konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian 2 sektor ini tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, dalam perekonomian 2 sektor ini juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Dalam perekonomian 2 sektor ini, pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan yang diperoleh meliputi upah, gaji, sewa bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak. Pendapatan nasional sama halnya dengan pendapatan disposable. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama untuk kegiatan konsumsi dan yang kedua untuk ditabung. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pada dasarnya, ada beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Dalam perekonomian 2 sektor ini yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menunjukkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan schedule atau daftar konsumsi. Pada dasarnya, schedule atau daftar konsumsi menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga dengan pendapatan atau tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, ada seseorang memiliki gaji 500.000 dan konsumsinya 500.000. Berbeda dengan orang yang memiliki gaji 800.000 dan pengeluaran untuk konsumsi 700.000. Itu yang dimaksud dengan tingkat pendapatan yang berubah-ubah akan menentukan konsumsi yang berubah-ubah juga. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan dalam suatu rumah tangga, tetapi juga melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Konsumsi dan tabungan dalam semua rumah tangga di perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan dalam semua rumah tangga di perekonomian dinamakan dengan tabungan agregat. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebelum masuk pada ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi konsumsi dan apa itu fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.
Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat pendapatan suatu rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama ada suku bunga, yang kedua adalah saling berhemat, yang ketiga ada keadaan perekonomian, yang keempat ada pendapatan atau distribusi pendapatan, dan yang kelima ada atau tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Investasi atau penanaman modal. Investasi atau penanaman modal adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Bisa juga diartikan bahwa investasi adalah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan si penanaman atau si penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam suatu perekonomian. Fungsi investasi adalah suatu pengeluaran untuk membeli suatu barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan dan berfungsi untuk dapat mengganti dan juga menambah suatu barang-barang modal dan difungsikan untuk bisa memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang ataupun masa depan. Fungsi investasi yang kedua adalah suatu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara hakikat atau tingkat investasi dan juga tingkat pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Yang kedua ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Yang kedua ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga ada kondisi eksternal. Dan yang keempat ada kondisi internal. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan suatu negara dapat terjadi apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Investasi sama dengan tabungan. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi dari video yang telah dipaparkan oleh dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.